Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, memohon kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami dalam membaca dan memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua yang hamba sampaikan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk jemaat di sini. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini adalah dari kitab Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kitab Kolose pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Renungan kita pada hari ini, saya beri tema taat kepada Sang Kepala. Bapak Ibu, bacaan kita tadi adalah penggalan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Walaupun jemaat Kolose sebetulnya bukan jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus sendiri, namun dibentuk oleh orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi ketika Rasul Paulus mendengar dari seorang temannya yang bernama Epafras bahwa ada ajaran sesat yang diajarkan kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan akan ajaran yang benar tentang Kristus. Dalam menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya, dalam ayat 18, Rasul Paulus menggunakan analogi tubuh dan kepala, di mana Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Mengapa begitu? Dalam sejarah kerajaan Tiongkok, hukuman pancung merupakan pilihan terbanyak dalam melaksanakan hukuman mati, karena memisahkan kepala dari tubuh merupakan proses kematian yang cepat dan pasti. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca perikop bacaan ini dari ayat 15 dan 16, maka kita akan melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan, Kristus adalah gambaran dari Allah sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka kita tidak perlu perantara untuk lebih mengenal Kristus. Namun menurut Epafras, guru-guru sesat mengajarkan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Dan juga setiap orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Hal itu tidak benar, karena dalam ayat 19 dikatakan, segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya, apa yang ada dalam pribadi Allah juga dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk dapat mengenal Allah dan hidup berkenan kepada Allah, maka tepatlah jika jemaat meneladan Kristus. Lebih dari itu, Kristuslah yang memungkinkan manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Tanpa Kristus, tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Itulah alasan Dia disebut kepala oleh karena keutamaannya. Sebagai kepala, Kristus berhak memimpin dan mengarahkan jemaatnya. Dan jemaat dapat langsung mengenal dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa perlu ada perantaraan seperti yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah
selama ini kita menempatkan Kristus di dalam kehidupan pribadi maupun berjemaat, terutama dalam sikap kita menghadapi PPKM darurat ini. Apakah kita juga menjadi bagian dalam kelompok orang-orang yang masih tidak menerima situasi pandemi ini? Ingatlah, ketika kita lebih mementingkan aktivitas rohani daripada membangun karakter sesuai firman Tuhan, artinya Kristus sedang tidak diutamakan. Ketika pengharapan Injil diganti dengan pengharapan atas kekuatan sendiri, artinya Kristus telah digeser dari tempatnya. Atau ketika kita berkata bahwa kekuatan, kolega, dan keakuan kita mampu mengatasi keadaan carut-marut karena PPKM ini, maka artinya Kristus sedang diremehkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita jadikan Kristus sebagai kepala, karena hakikatnya tanpa kepala tubuh mati. Tanpa Kristus tidaklah mungkin komunitas orang percaya dapat tetap hidup berkenan kepada Allah. Akhirnya, saya mengajak kita semua renungkan, sudahkah kita yang adalah tubuh hidup taat dan meneladani Kristus Sang Kepala? Ingat, hidup kita ini seperti rangkaian kereta api, gerbong kereta api. Gerbong itu bisa bergerak hanya bila tersambung dengan lokomotif. Maka jika kita tidak tersambung dengan lokomotif, kita seperti tubuh yang tidak melekat kepada kepala. Maka hakikatnya kita adalah tubuh yang mati, yang tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan untuk kita senantiasa mengingat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk menjadikan Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Dia yang menentukan arah kita, dia menentukan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan, yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup meneladani Kristus dan taat kepada Sang Kepala. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk selalu mengizinkan Kristus Sang Kepala berkuasa atas kehidupan kami. Kami mohon ampunkanlah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara renungan singkat kita, kiranya dapat menjadi berkat dan tetap stay at home dan menjalankan prokes dimanapun Bapak Ibu berada. Amin.